Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Hafiz. Pada video ini, saya akan menjelaskan program literasi dengan judul Penerapan Literasi Digital dengan mengkolaborasikan WhatsApp dan WordWall dalam pembelajaran memahami teks cerita pendek. Terlebih dahulu, saya jelaskan konsep literasi digital, WordWall, WhatsApp, dan teks cerita pendek. Konsep literasi digital, WordWall, WhatsApp, dan teks cerita pendek saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, literasi digital. Dalam kehidupan di era digitalisasi saat ini, siswa harus mampu meningkatkan kreativitas agar dapat mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya. Hal ini dapat diwujudkan lewat kegiatan literasi. Berhubung perkembangan teknologi saat ini berkembang dengan pesat, maka literasi digital perlu dikembangkan. Literasi digital ini memiliki peranan penting terhadap segala aspek kehidupan, terutama pendidikan. Hal ini dikarenakan literasi digital terkait dengan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mengakses, mengelola, dan mengintegrasikan fasilitas digital secara efektif sehingga dapat menghasilkan pengetahuan baru dan bisa juga berkomunikasi. Dalam dunia pendidikan, literasi digital perlu dilaksanakan karena digitalisasi pada saat ini berkembang dengan pesat. Sebab apapun yang akan dilakukan, hampir semuanya terkait dengan teknologi digital. Penerapan literasi digital mampu memberikan dampak positif terhadap penggunanya. Salah satunya, penggunaan aplikasi WordWall. Aplikasi WordWall dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang dapat membuat siswa tertarik, sehingga siswa bersemangat untuk mengikuti pembelajaran dan mengembangkan kreativitasnya. Selanjutnya, WordWall. WordWall merupakan media digital yang menyediakan berbagai fitur yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran. Tentunya, media digital ini dapat memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. WordWall sebagai aplikasi pembelajaran memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, memudahkan guru dalam melakukan suatu penilaian. Melalui WordWall, guru dimudahkan dalam melihat nilai siswa karena guru tidak perlu lagi mengkoreksi jawaban salah ataupun benar. Yang kedua, mampu meningkatkan kreativitas guru. Kreativitas guru dapat ditingkatkan lewat aplikasi WordWall, terutama kreativitas dalam membuat soal dan kreativitas guru dalam menggunakan media pembelajaran. Yang ketiga, bisa digunakan untuk pembelajaran daring. Aplikasi WordWall dapat digunakan untuk media pembelajaran dan alat penilaian yang menarik dalam pembelajaran daring. Berikutnya, WhatsApp. WhatsApp merupakan aplikasi berbasis perpesanan yang memungkinkan penggunanya dapat berkomunikasi secara individu ataupun antar grup. WhatsApp ini memiliki beberapa fitur, yakni pesan teks, panggilan suara dan video, berkas seperti gambar, video, dan dokumen, serta stiker dan emoji. WhatsApp dapat digunakan sebagai media pembelajaran karena melalui WhatsApp, guru dan siswa dapat melakukan diskusi kelompok, berbagi materi pembelajaran, konsultasi, dan mengirimkan tugas. Meskipun demikian, WhatsApp juga memiliki beberapa kekurangan, seperti keterbatasan ruang untuk berbagi konten dan ketergantungan pada koneksi internet. Kemudian, cerita pendek.
Cerita pendek adalah cerita rekaan dalam wujud fisiknya berbentuk pendek yang menceritakan kejadian atau konflik dengan struktur yang singkat, padat, dan efektif. Secara umum, teks cerpen memiliki 6 struktur. Yang pertama, abstrak. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, komplikasi. Yang keempat, evaluasi. Yang kelima, resolusi. Dan yang terakhir, koda. Teks cerita pendek terbentuk atas dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Lalu, perlu juga saya jelaskan mengenai rancangan penerapan kolaborasi WhatsApp dan Wordwall dalam pembelajaran memahami teks cerita pendek. Penerapan kolaborasi WhatsApp dan Wordwall dalam pembelajaran memahami teks cerita pendek dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tugas yang akan diberikan kepada siswa. Dalam menentukan tugas ini, guru perlu meninjau tujuan pembelajaran, karena dalam tujuan pembelajaran berisikan penjelasan terhadap apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Selain itu, guru juga perlu meninjau materi pembelajaran untuk memastikan apakah tugas yang diberikan sudah terkait dengan materi yang dipelajari. Yang kedua, menyampaikan tujuan dari tugas yang diberikan. Hal ini perlu dilakukan guru agar nantinya siswa tidak keliru dalam mengerjakan tugas. Adapun kegiatan yang dilakukan guru dalam tahapan ini yaitu yang pertama, mendeskripsikan tugas secara spesifik. Yang kedua, memberikan contoh. Dan yang ketiga, menjelaskan kriteria penilaian. Kegiatan yang ketiga yaitu menentukan media ajar yang digunakan. Media yang digunakan dalam pembelajaran memahami teks cerpen yaitu WhatsApp dan Wordwall. Alasan menggunakan WhatsApp dalam pembelajaran ini yaitu aplikasi ini dapat menghemat biaya dan waktu. Sementara itu, Wordwall digunakan pada pembelajaran ini dengan alasan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Kegiatan yang keempat yaitu menjelaskan keuntungan ataupun kebermanfaatan penggunaan WhatsApp dan Wordwall. Dalam tahapan ini, tentunya guru memberikan penjelasan terhadap manfaat dari penggunaan WhatsApp dan Wordwall dalam pembelajaran memahami teks cerpen. Kegiatan yang kelima yaitu menjelaskan langkah-langkah menggunakan Wordwall. Tahapan penggunaan Wordwall terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan Wordwall diawali dengan mendaftarkan akun. Pendaftaran akun Wordwall dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, terlebih dahulu bukalah situs Wordwall di link https://wordwall.net atau bisa juga dengan mendownload aplikasi Wordwall di ponsel atau di PC. Setelah itu, klik tombol sign up atau daftar untuk membuat akun baru. Kemudian, isilah semua informasi yang dibutuhkan dalam membuat akun. Kemudian dilanjutkan dengan membuat aktivitas pada Wordwall. Yang pertama, silahkan login kembali dengan mengklik tombol login dan isilah username dan password. Kedua, kliklah tombol create atau buat untuk membuat kegiatan baru. Yang ketiga, tentukan aktivitas yang ingin digunakan dari beberapa daftar pilihan fitur yang ada dan tentunya sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Yang keempat, tuliskan judul dari aktivitas yang telah dipilih supaya dapat dikenali siswa. Yang kelima, tulislah
pertanyaan sesuai dengan aktivitas yang telah dipilih. Yang keenam, jika ingin menambahkan gambar atau video, masukkanlah gambar atau video agar dapat membuat kegiatan menjadi lebih menarik. Yang ketujuh, sesuaikanlah opsi dengan pengaturan lainnya seperti kunci jawaban. Kedelapan, setelah selesai mengisi kegiatan, kliklah tombol save untuk menyimpan kegiatan tersebut. Lalu, kliklah tombol share dan kliklah tombol set assignment. Dan yang terakhir, klik tombol start dan copy link untuk dibagikan ke pengguna lainnya. Kemudian, langkah-langkah penggunaan aplikasi WhatsApp dan Dropwall dalam pembelajaran memahami teks cerpen. Adapun langkah-langkah penggunaan WhatsApp dan Dropwall dalam pembelajaran menulis teks cerpen yaitu sebagai berikut. Yang pertama, guru membagikan file dalam bentuk PDF yang berisikan beberapa teks cerpen lewat WhatsApp. Yang kedua, siswa membaca serta memahami isi dari teks cerpen yang telah dikirimkan. Yang ketiga, guru membagikan link Dropwall lewat WhatsApp. Yang keempat, siswa mengerjakan kuis yang terdapat pada Dropwall tersebut. Yang kelima, guru mencatat skor yang diperoleh siswa. Berdasarkan penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan media digital seperti WhatsApp dan Dropwall perlu juga diterapkan dalam pembelajaran sebagai upaya menunjang pembelajaran berbasis teknologi di SMP Negeri 24 Padang dan juga untuk meningkatkan kemampuan literasi digital siswa. Pembelajaran berbasis teknologi ini diharapkan dapat membuat siswa menjadi bersemangat dalam berliterasi dan juga menciptakan pembelajaran bahasa Indonesia yang kreatif dan inovatif. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.